Halo, Shalom. Bagaimana kalian semua di rumah dalam keadaan baik? Mister Timo berharap kalian dalam keadaan sehat. Mari kita akan bersama-sama kembali belajar pendidikan agama Kristen untuk anak kelas 4. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini mau belajar. Tuhan berikan kami kepandaian. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita akan belajar untuk bab yang kedua, yaitu Allah hadir dalam hidup manusia. Nanti anak-anak bisa membaca di dalam Kejadian 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-27. Tuhan hadir melalui alam ciptaannya. Tumbuhan yang hidup dan bertumbuh menunjukkan kehadiran Tuhan atas makhluk hidup. Dari segala jenis tumbuhan yang hidup merupakan sumber daya alam yang terus bermanfaat bagi manusia yang diberikan oleh Tuhan, bahwa semua makhluk hidup bermanfaat bagi manusia. Manusia diciptakan Tuhan berbeda dengan ketika Tuhan menciptakan langit, bumi, dan isinya. Langit, bumi, dan isinya diciptakan Tuhan dengan berfirman, sedangkan manusia diciptakan Tuhan dengan karyanya, artinya dengan tangan sendiri Allah. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, lalu dihembuskan nafas kehidupan sehingga membuat manusia ini bisa hidup. Manusia diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah. Artinya Tuhan menganugerahkan sifat-sifat Allah kepada manusia, seperti kasih, sabar, pemaaf, kebaikan, dan kesetiaan. Itu sifat Allah dan diberikan kepada manusia. Begitu berharganya manusia di hadapan Allah, maka manusia disebut mahkota ciptaan atau ciptaan yang mulia. Oleh karena itu sudah sepantasnya lah kita harus menghargai diri kita sendiri secara positif, menerima dan mensyukuri apapun dalam keadaan kita. Warna kulit kita yang coklat dan sebagainya harus kita syukuri. Rasa syukur dapat kita nyatakan melalui kita berdoa, kita memuji dan memberikan persembahan menggunakan tubuh kita dengan cara kita merawat ciptaannya, bersedia untuk berbuat baik kepada semua orang dan sebagainya. Allah hadir dan bekerja berkuasa sepanjang kehidupan kita. Mulai kita lahir sampai Tuhan panggil kita, Tuhan hadir dalam keadaan sedih, senang, takut, khawatir, merasa puas dan bangga. Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita sedih, Tuhan menghibur kita agar kita tidak putus asa. Ketika kita merasa khawatir, Tuhan akan menguatkan kita dan memberikan ketenangan kepada kita. Ketika sedang bahagia dan merasa puas serta bangga, Tuhan senantiasa mengingatkan agar kita ini tidak sombong, tetap rendah hati dan waspada. Seperti kesedihan dan ketakutan yang pernah dirasakan oleh Yesus sebelum ia menderita sengsara untuk disalib. Dia penuh dengan kesedihan karena dia harus berpisah dengan murid-muridnya. Dia juga takut atas penderitaan dan kematian yang akan dialaminya untuk menebus dosa manusia. Kesedihan ini merupakan salah satu dari sisi kemanusiaan Tuhan Yesus pada saat turun ke dunia sebagai manusia. Meskipun merasa takut dan sedih, dia tetap taat terhadap kehendak Bapa untuk menanggung dosa manusia. Murid-muridnya seperti Petrus dan Yohanes tidak sanggup untuk menahan kantuk. Kita juga mungkin pernah merasa sedih dan takut ketika menghadapi berbagai macam masalah. Kita merasa bahwa kita seorang diri dalam keadaan seperti ini. Baiklah kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Datang pada Tuhan dalam permohonan yang tulus, Dia pasti mendengar dan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Karena Allah adalah Allah yang Maha Hadir. Terima kasih.
Tuhan memberkati kita semua dalam pelajaran ini. Mari kita bersama-sama menutup dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pelajaran hari ini. Memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.